Selamat datang kembali di channel Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini, dongeng kita bukanlah tentang fantasi, melainkan sebuah kisah nyata yang begitu kelam dan mengerikan, yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Kita akan menyelami salah satu kasus paling membingungkan dan brutal dalam sejarah kriminal Amerika, mengungkap sosok predator yang bersembunyi di balik kegelapan selama puluhan tahun. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir karena banyak sekali kejutan yang akan terungkap dalam cerita ini. Coba bayangkan betapa mengerikannya jika Anda sedang tertidur lelap di tengah malam di dalam rumah Anda sendiri, lalu tiba-tiba terbangun oleh sorotan senter yang begitu menyilaukan tepat di wajah Anda. Anda membuka mata dan melihat sesosok pria bertopeng sedang menodongkan pistol tepat di pelipis Anda. Ia memanggil nama Anda dan menggeram dengan suara tertahan. Tutup mulutmu, kalau tidak, nyawamu akan melayang, dan aku akan lenyap di telan kegelapan. Itulah teror yang mencekam penduduk California selama puluhan tahun, sementara polisi seakan tak berdaya untuk menangkap penjahat yang sangat licik ini. Sosok misterius bertopeng ini dikenal dengan banyak julukan: perampok Visalia, pemerkosa area timur, penguntit malam asli, pembunuh simpul berlian, dan yang paling terkenal, pembunuh Golden State. Apapun namanya, ia telah menebar teror dalam rentang waktu yang sangat panjang dan menjadi salah satu pembunuh paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Terkadang, ia akan menyerang rumah-rumah yang berbeda selama beberapa malam berturut-turut. Di lain waktu, ia kembali ke lingkungan yang sama begitu seringnya, hingga para penghuninya memasang papan dijual di depan rumah mereka dan terpaksa tidur secara bergiliran untuk berjaga. Selama 12 tahun, dari kasus pertamanya pada tahun 1974 hingga kejahatan terakhirnya yang diketahui pada tahun 1986, pembunuh Golden State telah menyerang lebih dari 120 rumah, melakukan kekerasan seksual terhadap 50 orang, merenggut 12 nyawa tak berdosa, dan menghancurkan kehidupan banyak orang lainnya. Namun, karena masa terornya terjadi jauh sebelum adanya sistem panggilan darurat 911 yang canggih, kamera keamanan, kemajuan analisis DNA, dan internet, polisi tidak mampu menangkap penjahat yang begitu nekat, licik, dan selalu merencanakan aksinya dengan sangat teliti ini. Setelah 44 tahun berlalu, kasus-kasus pemerkosa area timur seolah menjadi kasus dingin yang terlupakan. Semua penyelidikan terhadapnya selalu menemui jalan buntu. Ia tidak pernah meninggalkan sidik jari. DNA-nya juga tidak cocok dengan siapapun di dalam database genetik kepolisian. Hadiah uang tunai yang ditawarkan untuk informasi tentangnya pun tidak membuahkan hasil. Namun, semuanya berubah ketika polisi mencoba sebuah metode baru, sebuah situs web silsilah keluarga. Polisi mengambil sampel DNA dari lokasi pembunuhan tahun 1980 dan memasukkannya ke GDmatch, sebuah database genetik publik. Analisis DNA itu memberikan sebuah kecocokan yang mengejutkan. Hasilnya menunjukkan kakek dan nenek buyut dari si pembunuh. Selama 4 bulan berikutnya, para penyelidik dengan susah payah membangun sebuah pohon keluarga yang rumit, dan hasil akhirnya membawa mereka tepat ke depan pintu rumah Joseph DeAngelo, seorang pensiunan mantan polisi dan pegawai gudang. Usianya sudah 72 tahun. Lahir pada tahun 1945 di New York, ayahnya adalah seorang sersan di Angkatan Darat.
Ia memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Saat masih kecil, Joseph menyaksikan sebuah peristiwa mengerikan menimpa adik perempuannya yang berusia 7 tahun di sebuah gudang di Jerman Barat, tempat ayahnya bertugas saat itu. Joseph bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan September 1964 dan ikut serta dalam Perang Vietnam selama 22 bulan sebagai petugas pemeriksa kerusakan di kapal USS Cambria. Pada bulan Agustus 1968, Joseph lulus dari Sierra College jurusan Ilmu Kepolisian. Pada tahun 1971, ia meraih gelar sarjana di bidang peradilan pidana dan magang di Departemen Kepolisian Roseville. Pada bulan Mei 1970, Joseph bertunangan dengan seorang mahasiswi keperawatan bernama Bonnie Colwell yang belajar di kampus yang sama. Namun, Bonnie membatalkan pertunangan itu karena sifat Joseph yang menjadi semakin posesif dan memaksa. Puncaknya adalah ketika Joseph memaksa Bonnie untuk membantunya berbuat curang dalam sebuah ujian penting. Setelah mereka putus, Joseph mendatangi rumah Bonnie, berdiri di luar jendela dan mengancamnya dengan pistol, memaksanya untuk menikahinya. Beruntung, ayah Bonnie sedang ada di rumah. Ia menyuruh Bonnie masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu, lalu ia keluar untuk berbicara dengan Joseph. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan ayah Bonnie, tetapi sejak hari itu, Joseph tidak pernah lagi mengganggunya. Pada bulan November 1973, Joseph menikahi Sharon Marie Huddle dan mereka dikaruniai 3 orang putri. Keduanya berpisah pada tahun 1991. Pada bulan Mei 1973, Joseph diterima bekerja sebagai polisi di Divisi Anti Pencurian Exeter. Joseph dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang yang cerdas, berani, dan memiliki kemampuan observasi yang tajam. Namun, tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik seragam polisi dan wajahnya yang rapi, tersembunyi jiwa yang sakit. Di siang hari, Joseph berperan sebagai polisi yang bersemangat mencari petunjuk kejahatan, namun di malam hari, ia berubah menjadi pencuri yang menyelinap masuk ke rumah-rumah warga. Pencurian pertamanya yang tercatat terjadi pada 19 Maret 1974 di Visalia, California, ketika sejumlah uang senilai $50 dicuri dari sebuah celengan babi. Ini adalah kejahatan pertama yang menjadi penanda dimulainya rentetan aksi mengerikan dari salah satu penjahat paling terkenal dalam sejarah Amerika. Pada awal tahun 1970-an, Visalia, California adalah sebuah kota yang begitu damai, di mana penduduknya tidak pernah merasa perlu untuk mengunci pintu dan selalu membiarkan jendela mereka terbuka. Ini adalah kota kecil di dekat Taman Nasional, dengan pemukiman yang seringkali berada di gang-gang yang gelap. Kondisi ini menjadikan Visalia sebagai tempat yang sempurna bagi seorang pencuri pemula seperti Joseph. Namun, Joseph bukanlah pencuri biasa. Jika pencuri lain biasanya bergerak cepat, Joseph justru selalu tenang dan berjalan perlahan di dalam rumah, seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Jika pencuri lain akan mengambil barang-barang mahal atau berharga, Joseph hanya mengobrak-abrik barang, menyebarkan pakaian dalam wanita ke seluruh rumah, dan mengambil barang-barang pribadi yang sepele, seperti foto keluarga, cincin kawin, surat izin mengemudi, atau koleksi koin kenangan.
Sebenarnya, Joseph menyusup ke rumah orang bukan karena dia butuh uang atau ingin mencuri harta berharga, melainkan karena ia menyukai sensasi petualangan dan adrenalin yang memacu. Ia selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain dan bisa mengendalikan segalanya. Melihat rekan-rekannya di kepolisian tampak begitu tidak berdaya, tidak mampu menangkap pencuri nekat yang meneror seluruh Visalia, membuatnya merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia tahu dia lebih pintar dari semua rekan bodohnya yang telah ia kelabui. Dan harus diakui, pelatihan bertahun-tahun sebagai seorang polisi telah membantunya menjadi lebih lihai, terampil, dan cerdik daripada pencuri biasa lainnya. Joseph selalu merencanakan aksinya dengan sangat teliti dan akan mengintai sebuah rumah selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum beraksi. Ia sering memilih rumah yang berdekatan dengan taman, membelakangi gang, atau dekat dengan jalan setapak atau selokan agar mudah melarikan diri jika ketahuan. Joseph tidak pernah memarkir mobilnya di dekat lokasi penyusupannya. Dia biasanya berjalan kaki atau menggunakan sepeda curian untuk mendekati rumah yang menjadi sasarannya. Dia selalu memakai sarung tangan dan begitu masuk ke dalam rumah, dia akan membuka semua jendela serta pintu garasi. Dan ada satu hal yang sangat unik, dia akan menumpuk piring atau botol di depan pintu atau di gagang pintu. Jika ada orang yang pulang, tumpukan itu akan jatuh dan menjadi alarm darurat baginya untuk segera kabur. Selama kurang lebih 20 bulan, Joseph berhasil melakukan 120 pencurian dan tampaknya ia puas hanya dengan mengacaukan barang-barang milik orang lain. Namun, semua itu berubah pada jam 10 malam, tanggal 3 Februari 1975. Saat mengintai sebuah rumah di 532 Bitney Street, Joseph melihat seorang gadis muda yang sangat cantik. Gadis itu adalah Beth Snelling, 16 tahun. Pemandangan seorang gadis remaja cantik dalam balutan piyama seolah membangkitkan iblis kejam dan gelap di dalam diri Joseph. Namun, ayah gadis itu kebetulan melihat orang asing yang mengintai di luar kamar putrinya, sehingga dia membuka pintu dan berlari keluar untuk memeriksa. Joseph pun dengan cepat melarikan diri. Akan tetapi, bayangan gadis cantik itu terus menghantui pikirannya, dan ia tahu ia sangat menginginkan gadis itu. Pada tanggal 11 September 1975, sekitar jam 2 pagi, Claude Snelling terbangun oleh sebuah suara. Ketika dia keluar dari kamar tidur untuk memeriksa, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Pintu belakang rumah terbuka dan seorang penyusup bertopeng ski sedang menjambak rambut Beth dan menyeretnya pergi. Penyusup itu mengancam akan menembak kepala Beth dan membunuh seluruh keluarganya jika dia tidak menuruti perintahnya. Saat menyadari dirinya ketahuan, Joseph menembak dada sang ayah sebanyak 2 kali, memukul wajah Beth 3 kali, lalu melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan sebuah sepeda curian di dekat sana. Beth beruntung bisa selamat, tetapi ayahnya meninggal dunia karena luka yang terlalu parah. Inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh iblis berpenyakit bernama Joseph. Sekitar jam 8 malam pada tanggal 12 Februari 1975, polisi diam-diam memasang jebakan di sebuah rumah di Cavite Avenue, area yang sering menjadi sasaran si pencuri. Tepat seperti yang diperkirakan, seorang pria bertopeng sedang mencongkel pintu untuk masuk ke dalam rumah. Saat Joseph menyadari dirinya terjebak, dia berteriak, berpura-pura melepas topengnya dan menyerah.
Setelah polisi melepaskan tembakan, Joseph yang badannya sangat kekar dan gerakannya secepat kilat berkat pelatihan polisinya, dengan sigap menarik pistol dan menembak wajah polisi itu sebelum kabur dengan cepat. Beruntung, peluru itu mengenai senter yang dipegang sang polisi. Joseph meninggalkan beberapa barang bukti seperti senter, sepatu Keds ukuran 9, dan beberapa barang curian yang terjatuh seperti kupon diskon dan sebuah kaos kaki yang penuh dengan koin. Pada tahun 1976, serangkaian kasus pencurian di Visalia tiba-tiba berhenti begitu saja. Banyak spekulasi bermunculan. Mungkin si pencuri meninggal mendadak karena suatu alasan, atau tertangkap di tempat lain, atau bisa jadi dia sudah bosan menjadi pencuri dan memutuskan untuk pensiun. Apapun alasannya, penduduk Visalia bisa bernafas lega, dan polisi di sana pun merasa beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Tak seorang pun yang tahu bahwa saat kasus pencurian di Visalia berakhir, rentetan panjang kejahatan Joseph justru baru saja dimulai. Kejahatan-kejahatan terburuknya bahkan belum akan terjadi. Pada tahun 1976, Joseph dipindahkan ke Departemen Kepolisian Auburn di Sacramento. Skala kejahatannya meningkat secara drastis. Mencuri saja tidak lagi memberinya kepuasan. Joseph mulai melakukan tindakan keji dan mengambil nyawa korbannya setiap malam di dalam rumah mereka sendiri. Ia dikenal dengan julukan East Area Rapist karena sebagian besar serangannya terjadi di wilayah timur Sacramento di sepanjang pesisir California. Joseph menjadi semakin canggih dan nekat dalam setiap aksinya. Awalnya, targetnya adalah wanita yang tinggal sendirian atau ibu tunggal dengan anak-anak kecil. Ia sering memilih lingkungan kelas menengah dengan rumah-rumah satu lantai, terutama yang berdekatan dengan jalur setapak, berbatasan dengan hutan, taman, atau membelakangi gang yang gelap sebagai jalur pelariannya. Joseph akan menghabiskan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mempelajari area tersebut, mengintai rumah, dan memantau kebiasaan korbannya. Sebelum menargetkan seorang korban, ia seringkali masuk ke rumah terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Ia mematikan lampu teras dan membuka kunci jendela. Ia menyembunyikan tali sepatu atau tali lainnya di bawah kasur siap untuk digunakan. Ia mengeluarkan peluru dari senjata api yang mungkin ada di rumah itu, lalu berkeliling untuk mempelajari tata letak rumah, melihat-lihat foto keluarga, dan menghafal nama-nama korban serta anggota keluarga mereka. Beberapa hari sebelum serangan, para korban seringkali mendengar suara-suara aneh di luar jendela atau menerima panggilan telepon yang mengganggu, di mana si penelepon hanya diam lalu menutup teleponnya. Joseph adalah seorang penjahat yang sangat licik. Meskipun nekat, ia tidak pernah bertindak gegabah tanpa persiapan matang. Ia hafal di luar kepala rutinitas harian korbannya, tahu persis kapan kerabat mereka akan berkunjung dan kapan korban akan sendirian di rumah. Karena metodenya yang licik dan perencanaannya yang sangat teliti inilah, meskipun beberapa kali aksinya hampir ketahuan, ia selalu berhasil melarikan diri. Modus operandi si East Area Rapist adalah ia akan menyelinap masuk melalui jendela, lalu membangunkan korbannya yang sedang tidur lelap dengan sorotan senter, mengancam, dan mengendalikan mereka dengan pistol atau pisau. Korban kemudian diikat dengan tali, seringkali tali sepatu yang sudah ia sembunyikan sebelumnya.
Setelah itu, matanya ditutup dan mulutnya disumpal kain, lalu ia melakukan tindakan kejinya selama berjam-jam. Berbeda dari penjahat lain, Joseph sangat kurang ajar dan berani. Ia sering menyerang korbannya tanpa mengenakan celana dan menghabiskan waktu berjam-jam di dalam rumah bersama korban, bukannya segera bertindak lalu kabur. Ia akan menyerang korbannya, lalu dengan santai berjalan-jalan di dalam rumah, menggeledah lemari dan laci, bahkan pergi ke dapur untuk memasak, membuka kulkas untuk mengambil buah, dan minum bir. Setelah itu, ia akan kembali untuk menyerang korban malang itu berkali-kali lagi. Hal ini membuat para korban merasa sangat ketakutan karena mereka tidak pernah tahu apakah pelaku masih ada di dalam rumah atau sudah pergi. Terkadang, di tengah-tengah serangannya, ia akan berhenti dan menangis tersedu-sedu. Kadang-kadang, ia membenamkan wajahnya ke bantal dan merintih. "Ibu, aku ingin berhenti." Di lain waktu, ia akan menggeretakkan giginya dan berteriak, "Bonnie, aku membencimu." Meskipun awalnya ia sering menargetkan wanita lajang atau yang memiliki anak kecil, setelah media memberitakan bahwa pelaku hanya menyerang wanita yang sendirian, ia langsung beralih menyerang pasangan suami istri untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak berani ia lakukan. Saat menyerang pasangan, pelaku bejat ini menggunakan metode yang serupa. Ia akan menodongkan senjata pada sang istri, lalu mengikat tangan dan kaki suaminya. Kemudian, ia akan mengikat sang istri dan memisahkan mereka. Ia memaksa suaminya untuk berbaring telungkup. Lalu, ia menumpuk piring di punggung pria itu dan berbisik di telinganya, mengancam akan menembak mati keduanya jika ia mendengar suara sekecil apapun. Setelah itu, pelaku akan membawa sang istri ke ruang tamu dan melakukan perbuatan kejinya berulang kali. Pada tanggal 3 November 1976, di bawah tekanan publik atas rangkaian serangan dari East Area Rapist dan ketidakmampuan polisi, pemerintah setempat mengadakan pertemuan warga untuk meredakan ketakutan dan memberikan saran tentang cara melindungi diri dan keluarga mereka dari teror pelaku gila ini. Dalam pertemuan ini, seorang pria berdiri dan mengkritik polisi yang tidak becus serta para suami yang tidak bisa melindungi istri mereka. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika si brengsek itu mendekati rumahku, aku sendiri yang akan menghabisinya." Pada tanggal 17 Mei 1977, 6 bulan setelah pertemuan itu, jenazah seorang pria dan istrinya ditemukan di rumah mereka. Sang istri telah dilecehkan berkali-kali sebelum si pembunuh menembak mati pasangan itu. Mereka adalah pasangan suami istri yang suaminya telah berbicara dengan lantang di pertemuan warga itu. Dan ternyata, Joseph juga hadir dalam pertemuan tersebut. Joseph adalah seorang penjahat yang begitu sombong. Terkadang, dia akan menelpon kantor polisi hanya untuk menantang mereka. Pada tanggal 18 Maret 1977, kantor Sheriff Sacramento County menerima 3 panggilan telepon dari seorang pria yang menyebut dirinya sebagai pemerkosa wilayah timur. Seperti panggilan sebelumnya, korban berikutnya diserang pada malam yang sama. Iblis ini tidak hanya menelpon untuk menantang polisi, tetapi dia juga menelpon para korbannya di rumah mereka, bahkan di tempat kerja mereka, berbulan-bulan setelah mereka diserang, hanya untuk memastikan mereka akan selamanya hidup dalam ketakutan.
Pada tanggal 5 Juli 1979, di Jalan Queen Anne Lane di Goleta, seorang wanita berbaring telungkup di ruang tamunya, diliputi kengerian. Pergelangan tangannya diikat di belakang punggungnya, kakinya diikat di pergelangan kaki, matanya ditutup dan mulutnya disumpal kain. Tapi dia masih bisa mendengar suara penyusup yang sedang menggeledah dapurnya. Saat itu pukul 0.20 pagi. "Aku akan membunuh mereka," gumam pria itu pada dirinya sendiri. Wanita itu beruntung berhasil melepaskan ikatan di kakinya. Dia berlari keluar melalui pintu depan dan berteriak minta tolong. Ternyata tetangganya adalah seorang agen FBI. Dia bergegas keluar dan melihat seorang pria jangkung bertopeng melompat ke atas sepeda motor dan tancap gas melarikan diri. Setelah serangan yang gagal itu, sebuah kejadian yang langka, Joseph pindah ke California Selatan. Dia kini memastikan tidak ada lagi korban yang akan selamat untuk bisa menggambarkannya. Pada tahun 1979, Joseph ditangkap karena mencuri palu dan pengusir anjing, dan akibatnya dia dipecat dari kepolisian. Namun, hal ini justru membuatnya semakin menggila dan tak terkendali. Di pagi hari tanggal 30 Desember, polisi tiba di rumah Dr. Robert Offerman. Seorang wanita berdiri di depan rumah sambil menangis. Ada 2 orang tewas di dalam. Mayat-mayat itu ada di kamar tidur. Kekasih Offerman, seorang psikolog bernama Debra Manning, 35 tahun, terbaring di sisi kanan tempat tidur, tanpa busana dan terikat. Offerman, seorang dokter berusia 44 tahun, berlutut di lantai. Tangan kirinya menggenggam erat 3 utas tali nilon putih. Keduanya ditembak mati. Rencana si pembunuh tampaknya telah gagal. Offerman kemungkinan berhasil membuka ikatannya dan menyerang penyusup. Tetapi sayangnya, keduanya ditembak mati oleh si pembunuh. Saat para detektif memproses tempat kejadian perkara, mereka melangkahi bangkai seekor kalkun yang dibungkus plastik dan tergeletak di teras. Pada satu titik, si pembunuh bahkan membuka kulkas dan memakan sendiri sisa makan malam Natal milik Offerman. Itulah awal dari era baru yang mematikan dalam kisah sang pembunuh malam. Selama 7 tahun berikutnya di California Selatan, dia telah merenggut nyawa 4 pasangan suami istri dan 2 wanita dalam serangan-serangan yang direncanakan dengan sangat teliti dan kekejaman yang tak terbayangkan. Pada tanggal 13 Maret 1980, Charlene Smith, 33 tahun, dan Lyman Smith, 43 tahun, ditemukan terbunuh di rumah mereka di Ventura. Charlene telah diperkosa dan pasangan itu dibunuh secara keji dengan sebatang kayu yang ditemukan di samping rumah. Saat memeriksa tempat kejadian, polisi memperhatikan bahwa pergelangan tangan dan kaki korban diikat dengan jenis simpul Tiongkok yang tidak biasa, simpul berlian. Saat itulah polisi mulai curiga bahwa pembunuh malam di California Selatan adalah orang yang sama dengan pemerkosa wilayah timur Sacramento, karena simpul serupa juga ditemukan di TKP kasus-kasus di Sacramento. Polisi mencoba menguraikan arti dari simpul itu dan mencoba melihat apakah itu bisa mengungkapkan sesuatu tentang latar belakang si pembunuh. Tetapi para penyelidik mengatakan mereka tidak dapat menarik petunjuk spesifik apapun.
Pada tanggal 19 Agustus 1980, Keith Harrison, 24 tahun, dan Patrick Harrison, 27 tahun, ditemukan tewas dipukuli dengan tongkat di rumah mereka di sebuah kawasan kaya di Dana Point. Patrick Harrison juga diperkosa. Meskipun memar di pergelangan tangan dan kaki korban menunjukkan bahwa mereka telah diikat, tidak ada senjata pembunuh atau tali pengikat yang ditemukan di tempat kejadian. Pasangan Harrison baru menikah selama 3 bulan pada saat mereka dibunuh. Kakak Keith Harrington adalah orang yang sangat kaya. Setelah kematian adiknya, dia menghabiskan lebih dari $2 juta untuk mendukung Undang-Undang 69 California yang mengizinkan pengumpulan DNA dari semua pelaku kejahatan berat di California dengan harapan dapat menemukan pembunuhnya dan mendapatkan keadilan bagi adiknya. Pada tanggal 27 Juli 1981, Cherry Domingo, 35 tahun, dan Greg Sanchez, 27 tahun, menjadi korban ke-10 dan ke-11 dari sang pembunuh malam. Pemandangan di lokasi kejadian selalu sama. Para wanita adalah wanita cantik bertubuh langsing dengan tangan terikat di belakang dan lantai dipenuhi jejak sepatu Adidas ukuran 9. Pada tanggal 4 Mei 1986, jasad Janelle Cruz, 18 tahun, ditemukan setelah dia diperkosa dan dipukuli sampai mati dengan tongkat di rumahnya di Irvine. Keluarganya sedang berlibur di Meksiko pada saat serangan itu terjadi. Janelle adalah korban terakhir yang diketahui dari pembunuh berantai ini. Kasus ini menjadi dingin selama beberapa dekade. Namun, ada banyak detektif amatir yang terus mengejar kasus ini, dan Michelle McNamara adalah salah satunya. Dialah yang menciptakan julukan Golden State Killer, sang pembunuh Golden State. Sementara penyelidikan kasus ini terus berjalan, sebuah buku berjudul I'll Be Gone in the Dark yang diterbitkan pada bulan Februari 2018 secara luar biasa menjadi buku terlaris tahun itu. Dan akhirnya, setelah 44 tahun yang panjang, pada tanggal 24 April 2018, Joseph berhasil ditangkap. Ini adalah kasus dingin pertama yang berhasil dipecahkan berkat situs silsilah genetik. DNA tersangka dilacak melalui database silsilah publik untuk mencari kecocokan. Untuk mengidentifikasi Joseph, para penyelidik mempersempit pencarian pohon keluarga berdasarkan usia, lokasi, dan karakteristik lainnya. Ketika pihak berwenang akhirnya menargetkan Joseph, mereka membuntuinya dan berhasil mengumpulkan DNA-nya dari sebuah tisu bekas yang dibuang di tempat sampah. Pada tanggal 29 Juni 2020, Joseph mengaku bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia tidak bisa didakwa atas kasus pemerkosaan atau perampokan karena Undang-Undang Pembatasan untuk Kejahatan tersebut telah kedaluarsa. Atas perbuatannya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berganda dan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Penangkapan Joseph DeAngelo disambut dengan sangat baik oleh publik dan ini mendorong banyak departemen kepolisian untuk menggunakan database dari situs silsilah genetik untuk memecahkan kasus-kasus lainnya. Namun, di sisi lain, beberapa orang juga menyuarakan keprihatinan mereka tentang privasi data genetik dan sejauh mana akses polisi di era digital ini. Dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2020, momen yang paling ditunggu-tunggu pun tiba.
Joseph akhirnya dihadapkan di pengadilan dengan para penyintas, kerabat mereka, dan juga kerabat dari orang-orang yang telah dia renggut nyawanya. Meskipun iblis itu akhirnya harus membayar semua perbuatannya, luka yang disebabkan oleh kejahatannya akan selamanya membekas di hati para korban dan keluarga mereka. Dan itulah akhir dari kisah kelam kita malam ini di Dongeng Pengantar Tidur. Kasus ini benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Bagaimana menurut kalian? Apakah penggunaan silsilah genetik oleh polisi adalah sebuah terobosan atau justru ancaman bagi privasi kita? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Dongeng Pengantar Tidur, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita menegangkan lainnya.